Bab 65. Rupanya Paman Yara sudah datang bersama bibi yang matanya terlihat sembab dan merah. Tak jauh beda dengan Paman Yara. Bahkan ada sorot kemarahan di mata Paman yang tidak dapat ia sembunyikan. "Paman," sapa Saka dengan sopan. Tapi tiba-tiba tanpa disangka-sangka, Paman Yara langsung menampar pipi Saka dengan keras. Plak! Saka sampai terjatuh karena ia tidak mengira akan mendapatkan tamparan yang begitu keras, sehingga ia limbung dan terjatuh. Paman meluapkan kemarahannya kepada Saka. Ia menganggap Saka tidak becus untuk mengurus Yara. Alana langsung berteriak histeris melihat ada darah di sudut bibir Saka. "Dasar kamu wanita penggoda! Dasar kamu! Kamu yang membuat Yara meninggal. Pasti kamu yang membunuh Yara. Kamu yang menculik Yara," sergah Paman Yara yang sudah siap untuk menampar pipi Alana juga. Plak! Tangan Paman yang sudah terlanjur untuk menampar Alana terhalang oleh sebuah lengan yang kokoh melindungi wajah Alana dari pukulan sang Paman. "Rangga!" seru Alana yang wajahnya dilindungi oleh lengan Rangga. Sedangkan pinggang Alana diraih Rangga dan ditariknya mendekat agar posisinya menjadi membelakangi Rangga. Jadi Rangga ada di antara Paman Yara dan Alana. "Mau berapa orang lagi yang kamu ingin korbankan untuk memuaskan dendammu, Bapak Raharja yang terhormat?" tanya Rangga dengan datar. Saka tertegun. Ternyata semuanya berkaitan dengan dendam. Dendam siapa lagi? Dendam apa lagi? Paman Yara hanya mendesis jengkel melihat Rangga datang dengan gaya sok pahlawan. Saka sudah bangkit berdiri dan mengusap bibirnya yang pecah karena pukulan Paman tadi. Saka langsung mendekati Alana dan menarik Alana dalam pelukannya supaya posisinya menjauh dari Rangga dan Paman Yara. "Paman, Saka tidak akan mengambil pukulan atau tamparan tadi sebagai hal yang perlu diperhitungkan. Tapi kalau Paman tidak bisa menahan diri pada acara pengajian dan pemakaman juga acara tahlilan Yara besok, Saka akan mengambil tindakan tegas," kata Saka sambil memberi kode pada pengawal-pengawalnya yang tadi merasa bingung karena mereka juga mengenal Paman Yara sebagai mertua bosnya. Tapi kok malah menantunya sendiri dipukul. Intinya adalah gara-gara wanita. Itu kamu jadi berubah, Rendra. Kamu menduakan Yara. Membuat ia menjadi sakit. Tuduh Paman memutar balikan fakta. Jujur amarah Saka sudah diubun-ubun. Tapi tangan Alana yang memegang lengannya menahan Saka untuk melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Saka masih berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Pesan terakhir Yara adalah berdamai dengan Paman. Sekalipun Paman telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan dan layak untuk masuk ke penjara, tapi Yara belum meninggal setelah berpesan agar tidak membalas perbuatan Paman yang telah menghilangkan nyawa anaknya dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rangga, kata Saka dingin. Ia tidak lagi sungkan pada Paman Yara yang menurutnya keterlaluan. Dan satu lagi, Alana tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Yara. Coba tanyakan pada Paman yang sudah membuat Yara menjadi barang komoditas hanya karena dendam yang Rendra dan Yara tidak tahu apa-apa. Yara yang sudah bersuami tapi suruh menikah lagi. Kasihan Yara harus berkorban untuk dendam yang ia tidak tahu untuk apa. Ingat dosa Paman, serga Saka dengan nada sarkas.
Dari tadi hanya Alana saja yang dijadikan alasan bahwa kematian Yara adalah akibat Saka dan Alana menikah lagi. Dan Alana lah yang merayu Saka supaya mengacuhkan Yara. Pikir-pikiran negatif yang dimiliki Paman Yara membuatnya membenci Alana. Rangga yang telah melindungi Alana, ia hanya terdiam dan menatap Paman Yara dengan pandangan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Rangga sangat membenci Paman Yara yang sudah merenggut kebahagiaannya. Tapi di lain pihak, ia benar-benar menahan amarahnya sesuai dengan keinginan Yara untuk mengampuni dan melepaskan Paman Yara supaya ia tidak membalas Paman Yara. Tapi Rangga dan Saka hanyalah manusia biasa. Kalau Paman Yara berulang kali melakukan tindakan provokasi seperti itu, pasti mereka juga akan membalas. Rendra, Paman pasti akan membalas rasa sakit hati Yara yang sudah Alana buat, desis Paman Yara. Tapi Saka sudah tidak mendengarkannya, karena ia sudah masuk rumah dengan memeluk Alana dan melindunginya dari tatapan Paman Yara. Kelakuanmu tidak berubah, Bapak Raharja. Selalu saja menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginanmu. Kamu tidak pernah peduli kalau seandainya orang yang terdekatmu akan menjadi korban dari kelakuan kamu yang bejat. Decis Rangga sambil menatap Paman Yara dengan tatapan membunuh. Ayah dan ibumu yang menghancurkan Raharja yang polos. Kalian yang telah merusak keluargaku. Kalian yang telah membunuh kakakku. Sergah Paman Yara dengan mata melotot. Ia mendorong tubuh Rangga, tapi segera pengawal Saka melerainya. Jaga ucapanmu, Bapak Raharja yang terhormat. Dendammu berakhir di Ipara dan anakku. Jangan lagi kamu mengusik Alana atau Rendra. Kalau tidak, aku tidak akan segan untuk memasukkanmu ke dalam bui. Semua bukti kejahatanmu ada di tanganku. Sedikit saja kamu mengusik mereka, maka aku pastikan kamu akan habis di tanganku. Lihatlah, mana istrimu? Dia yang berulang kali kau sakiti dengan pengkhianatanmu. Untung saja ibuku sudah melukai asetmu yang berharga, sehingga tidak akan ada Raharja kecil yang bisa meneruskan kelakuan bejatmu. Ingat, karma dari dosamu membunuh anakku, maka kamu juga akan mati terbunuh. Hahaha, ketawa Rangga tampak menyeramkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ada campuran rasa sedih, kecewa, dan amarah di sana. Hahaha, kamu salah Rangga. Kamu yang terbunuh di tangan anakmu sendiri. Paman Yara tertawa, menertawakan kebingungan Rangga kini. Apa maksudku? Anakku tidak mati. Di mana kamu menyembunyikan anakku? Kamu memang bajingan laknat. Sumpah serapah. Rangga pun keluar dengan lancar menyumpahi Paman Yara yang hanya tertawa terbahak melihat Rangga yang tampak marah dan meronta di dalam pegangan para pengawal. Saka yang sempat mendengar sekelebat tentang dendam antara Paman Yara dan Rangga menjadi bingung. Ia sedang mengumpulkan puzzle, potong-potongan informasi yang ia dengar dari saat ia menguping percakapan Rangga dan Paman Yara tadi. Ia tidak berusaha ikut campur karena ia belum tahu duduk perkara sebenarnya. Alana menemani Bibi Yara dan beberapa pelayat yang merupakan pegawai-pegawai Saka yang ada di kantor maupun di tempat kerja Ayah Langit. Malam itu juga mereka mulai ikut pengajian karena sudah diberitahukan melalui WhatsApp kantor mengenai meninggalnya istri CEO mereka dan menantu dari owner perusahaan di mana mereka bekerja. Sedangkan kalau teman Yara tidak memiliki teman, jadi tidak ada teman Yara yang akan melayat. Bibi Yara yang sendiri tadi menangis di samping jenazah Yara dan ditenangkan oleh Alana menjadi sasaran Saka saat ini. Mungkin ia bisa mengurai rahasia Paman Yara.
Kayaknya Bibi Yara yang paling diam dan hanya nerimo saja dengan perlakuan Paman Yara. Tapi matanya gerak-geriknya menyeratkan bahwa sebenarnya ia adalah orang yang paling menderita. Saka berjalan menuju Bibi Yara dan memeluk bahunya, berusaha menenangkannya. Bukan hanya Bibi yang merasa kehilangan, bohong rasanya kalau dikatakan Yara tidak meninggalkan bekas apa-apa di hati Saka. Sekalipun tidak dipungkiri kalau Alana memang mendapati sebagian besar dari hati Saka. Tapi paling tidak Yara juga pernah ada di sana. Saka hanya tidak mau terlalu memperlihatkannya karena ada Rangga. Saka yakin Rangga lebih sakit lagi perasaannya. Maka Saka berusaha menutupi rasa kehilangannya. Rendra, maafkan pamanmu. Ia hanya belum bisa merelakan semua dendam akibat perbuatannya sendiri. Padahal bukan hanya Yara yang menjadi korban, tapi semua orang uang terdekat dengannya sudah menjadi korban. Jelas Bibi dengan mata yang basah dengan air mata yang belum berhenti mengalir. Dia tahu kalau suaminya akan terus mencari gara perihal Yara. Kini dadanya menjadi sangat sesak karena ia mentimpan semua kepedihan dan kepahitannya dalam hati. Karena bukan hanya dia yang menjadi korban, tapi keponakannya juga jadi korban. Maksud Bibi? Tanya Saka dengan heran. Bibi tidak jadi melanjutkan penjelasannya karena suara ribut-ribut di luar semakin keras. Saka pikir anak buahnya sudah bisa mengatasi dan melerai Rangga dan Paman Yara. Orang-orang yang ikut pengajian sebagian juga ada yang ikut keluar, ingin tahu rame-rame apa yang terjadi di luar. Bi, kita sambung lagi nanti. Kayaknya Paman dan Rangga bertengkar, kata Saka sambil meninggalkan Bibi dengan tergesa. Sedangkan Alana sudah lebih dahulu keluar untuk melihat ada keributan apa di luar. Saka menarik tubuh Alana supaya ia tidak usah ikut melihat ke sana. Karena ia tahu pangkalnya nanti Paman Yara akan menjadikan Alana kambing hitamnya. Tapi Alana sudah keluar mendekati kerumunan orang yang berseteru. Saka melihat ada Leo di sana. Ia tahu kalau ada Leo berarti ayah dan ibu juga sudah datang. Karena ia memang mengirim Leo untuk menjemput mereka. Saka heran, kok malah ayah dan ibunya tidak segera masuk. Padahal pengajian sudah dimulai dari tadi. Bibi Yara dan Alana pun dari tadi sudah mendoakan Yara supaya diberi jalan terang. Ayah, ada apa lagi ini? Tanya Saka sambil menguraikan kerumunan yang terdiri dari para pegawainya yang mulai berdatangan untuk ikut pengajian tengah malam itu dan juga orang-orang yang berseteru. Masya Allah, kenapa Paman berdarah? Tanya Alana dengan nada cemas. Kamu tidak usah sok baik dan perhatian. Ini semua gara-gara kamu. Yara meninggal gara-gara kamu. Bentak Paman Yara sambil mengusap wajahnya yang berdarah. Raut wajah Alana berubah pias karena malu. Bayangkan dikata-katai di depan para pegawai Saka. Lalu ibu dan Saka langsung mendekati Alana dan Saka menarik tubuh Alana ke sampingnya. Saka tidak mau kejadian yang tadi saat Alana dijolimi Paman Yara. Ada orang lain yang membela Alana. Ia maunya dia yang melindungi Alana. Tadi ia sudah kecolongan Rangga. Ia tidak mau Rangga lagi yang membela Alana. Mau ditaruh di mana wajahnya kalau itu sampai terjadi lagi. Gara-gara kamu perebut suami orang. Kamu menikahi Narendra hanya demi harta. Kamu tikung Narendra saat istrinya masih sakit. Wanita macam apa kamu? Kata Paman sambil terus mengata-ngatai Alana. Alana malu, inilah yang ia takutkan dulu, dianggap merebut suami orang. Alana mulai menangis sedih. Saka menenangkannya dengan memeluk Alana. Sedangkan para pegawai dan orang yang melayat dan ikut pengajian itu mulai berkasak kusuk.
Sebagian dari mereka tidak tahu status Alana, karena Alana dan Saka tidak pernah membuat resepsi besar-besaran. Alana selaku menolak untuk dilakukan resepsi karena ia menghargai Yara yang masih sakit waktu itu. Ia tidak mau berkesan bahagia di atas penderitaan Yara. Ayah dan ibu sebenarnya mau membela dan balik menyerang besannya itu, tapi Saka memegangi mereka supaya mereka tidak ikut campur. Hah, lihatlah, istrinya baru saja meninggal, tapi ia sudah memeluk-meluk istri barunya, seakan istri barunya yang sangatlah berharga. Cih, tidak tahu malu, sergap paman sambil meludah. Para pegawai yang menonton semakin berkasak-kusuk, sedangkan Saka mengeraskan rahangnya dan mengepalkan tangannya, tanda ia menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun sambil beristighfar. Ia tidak mau bertingkah impulsif dengan menyerang Paman Yara dengan anarkis. Bohong, kamulah penyebab kematian Ipara. Bahkan kamu yang sudah mencoba membunuhku. Suami Ipara waktu itu. Ipara yang statusnya masih istriku, kamu nikahkan lagi dengan Narendra hanya demi hartanya. Anakku bersama Ipara kamu bunuh. Kamulah yang munafik. Kamulah yang gila harta. Bentak Rangga tidak mau kalah. Ayah dan ibu bingung dan juga kaget, tapi mereka hanya diam menyimak dulu. Rangga tidak mau kalau orang lain lagi yang menjadikan kambing hitam Paman Yara, karena semuanya adalah kesalahan Paman Yara. Para pegawai Saka masih memegangi tubuh Rangga supaya Rangga tidak menyerang Paman Yara. Rupanya Ranggalah yang memukuli Paman Yara. Alana yang sadari tadi hanya menangis karena ucapan Paman Yara yang menyakitkan hati. Ibu memeluk tubuhnya dan menenangkannya. Sedangkan Saka masih berusaha menetralisir kondisi yang terjadi. Malu ditonton oleh orang banyak. Emangnya pertunjukan topeng monyet. Kalian bubar, untuk kalian semua ketahui, Alana adalah istriku dan kami menikah secara sah dalam agama dan negara. Kami punya surat nikah yang sah dan kalian amankan Rangga dan para harja ke ruangan belakang. Perintah Saka kepada para pengawalnya untuk membawa Rangga dan Paman Yara. Sedangkan pengusiran berlaku untuk para pegawainya yang masih dengan kepo setia menanti adegan selanjutnya. Pengawal Saka membawa Paman Yara dan Rangga ke ruangan belakang. Tepatnya di sana ada taman dan kolam renang. Mereka didudukkan berjauhan supaya tidak saling menyakiti lagi. Ayah, ibu, dan Leo yang baru saja datang tidak tahu apa-apa. Menatap Saka mencari jawaban. Tapi Saka hanya mengediakan bahunya. Tanda ia juga tidak tahu. Ia memang tidak tahu karena ia tidak mengurus dua orang yang sedang berseteru dan memiliki dendam pribadi itu. Akhirnya ibu dan ayah ikut ke area taman belakang. Mereka juga ingin tahu kenapa Paman Yara bertengkar dengan seorang pemuda tampan yang tampak alim. Sedangkan Alana yang masih syok berada di pelukan Saka. Saka tidak mau meninggalkannya sendiri. Dan Alana pun juga tidak mau ditinggalkan untuk ikut pengajian seorang diri. Sebenarnya ada apa dengan kalian ini? Bertengkar kayak anak kecil. Apa kalian gak tahu kalau ini rumah Yara, istriku. Orangnya saja baru saja meninggal. Setidaknya hormati dan hantarlah ke peristirahatan terakhirnya supaya Yara bisa tenang di dalam sana. Dengan didoakan, ini malah saling bertengkar kayak anak kecil rebutan permen. Saka marah dengan nada ketus. Ia tidak habis pikir. Lambonya singkirkan dulu dendam itu. Sama-sama berdoa mengantarkan Yara ke peristirahatan terakhirnya dengan lantunan doa yang indah. Rangga hanya diam. Sedangkan Paman Yara sibuk membersihkan wajahnya dan bajunya yang amburadul. Bab 66. Sekarang tolong jelaskan, ada apa sebenarnya? Kenapa kalian bertengkar?
Kamu kan dengar sendiri, Rangga permintaan terakhir Yara, cacar Saka sambil duduk bersama Alana. Ibu dan ayah, Leo hanya berdiri di belakang ibu dan Alana. Orang yang ditanya hanya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ia masih mendapati ada orang-orang yang tidak ia kenal yang ada di sana. Saka langsung tahu arti pandangan itu. Para pengawal, berjaga di pintu saja. Kami akan bicara hal yang pribadi. Jangan sampai orang luar dan di sekitar tempat ini paham. Perintah Saka kepada semua anak buahnya. Anak-anak buahnya hanya mengangguk memberi hormat dan meninggalkan tempat itu berjaga dari kejauhan. Nah, sekarang ceritakan. Sebenarnya kejadian awal kamu dan Yara itu bagaimana? Tanya Saka dengan nada lembut. Tapi Paman Yara marah. Ia merasa Saka berpihak pada Rangga. Ia langsung merangsek maju ingin membalas pukulan Rangga yang tadi. Untung Leo bertindak cepat. Leo langsung menengahi Paman Yara dan Rangga. Saka pun turun tangan dengan melindungi Rangga dari serangan pamannya. Paman, para harja. Ayah dan Saka berteriak bersamaan untuk mencegah Paman Yara melakukan tindakan anarkis terhadap Rangga. Kalian membela anak haram ini, tanya Paman Yara dengan nada kebencian yang begitu ketara. Rendra tidak membela Rangga, Paman. Rendra hanya ingin kejelasan dari kedua sudut cerita, yaitu cerita Paman dan cerita Rangga. Atau Paman ingin bercerita dahulu? Silahkan, Rendra akan suruh Rangga untuk diam dulu mendengar cerita dari versi Paman, kata Saka sambil menahan dirinya begitu rupa. Ia tidak mau memperkeruh suasana dengan amarah. Orang tua anak inilah yang sudah membunuh orang tua Yara. Orang tua Yara, kakakku, dan kakak iparku meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh mobil yang ditumpangi oleh mereka menabrak kakakku dan istrinya. Tapi polisi hanya menganggap itu hanya unsur ketidaksengajaan, sehingga Burhan bebas bersyarat. Tetapi harus membayar seluruh biaya dan uang duka. Paman Yara menceritakan kisah itu dengan air mata yang mengalir. Wajahnya syarat dengan duka. Kakakku dan istrinya adalah keluargaku satu-satunya. Raharja adalah yatim piatu yang hidup sendirian di dunia ini. Waktu itu aku masih sangat muda, baru lulus kuliah. Aku harus meneruskan usaha kakakku dan juga mendapatkan bonus mengasuh ipara dan menjadikan dia sebagai anakku. Aku tidak keberatan mengasuh keponakanku sendiri, sekalipun aku masih muda dan sendirian. Setidaknya aku masih memiliki keponakan yang cantik dan manis. Kenangan Paman Yara dengan suara datar. Sedikit senyum terulas di wajahnya yang penuh guratan. Rupanya ia mengingat saat ia muda mengasuh bayi Yara. Semua yang di situ yang mendengarkan penjelasan Paman bak terhipnotis dan ikut-ikut meneteskan air mata kesedihan. Ternyata hidup Paman Yara sangat pahit dan penuh kesedihan. Rangga pun hanya diam dan tidak berkomentar apa-apa. Aku sudah berusaha merelakan kepergian kakakku dan istrinya. Aku berusaha membangun kembali usaha yang dirintis oleh mendiang kakakku dengan baik dan usahaku menjadi besar. Di tengah kesuksesanku, aku tertarik dengan seorang gadis yang sangat cantik berketurunan Inggris Pakistan. Aku mendekatinya dengan harapan aku bisa meminangnya. Tapi lagi-lagi Burhan menghancurkan impianku dengan memaksa gadis pilihanku itu untuk menikah dengannya. Karena gadis itu dijebak oleh Burhan sehingga hamil si anak haram itu. Tunjuknya dengan wajah berubah penuh kebencian. Semua menoleh ke arah Rangga. Sedangkan Rangga yang diintimidasi oleh tatapan yang lain hanya diam dan termangu. Pandangan wajahnya penuh dengan kesedihan. Paman menghela napasnya dengan berat. Aku marah, ingin membalas kejahatan Burhan yang berkali-kali menghancurkan hidupku dengan merebut orang-orang yang kusayangi. Aku minum-minum, mabuk berat dan mendatangi kediaman gadis idamanku. Aku ingin merebutnya kembali dari tangan Burhan.
Tapi ternyata Burhan ada di sana, sehingga aku kalah dan dianiaya oleh Burhan sampai setengah mati, kata Paman Yara dengan sedih. Isak tangisnya terdengar semakin kencang. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak dan menuding Rangga dan Alana. Aku benci, aku benci, aku benci kalian. Aku akan membalas perbuatan kalian terhadap Yara. Kamu harus membayar apa yang harus kalian perbuat terhadap keluargaku, sergah Paman Yara sambil beranjak dari tempat duduknya. Leo langsung siaga. Ia hendak menghalang-halangi kepergian Paman Yara. Tapi Saka mengkode Leo untuk membiarkan dia pergi. Kemungkinan Paman Yara hanya pergi seorang diri, meninggalkan Bibi Yara yang masih kusyuk mengikuti pengajian di dalam rumah. Di taman belakang tinggal Saka, Alana, ayah, ibu, dan Leo Rangga. Mereka hanya berdiam diri. Rangga, ceritakan menurut versi kamu, kenapa kalian dipisahkan? Tanya Saka dengan nada hati-hati. Ia melihat Rangga yang diam saja, tapi Saka tahu ayah dan ibu butuh kebenaran yang sesungguhnya, sekalipun kebenaran itu diwarnai dengan kebencian antara Rangga dan Paman Yara. Saka tadi juga sempat naik pitam saat Paman Yara ngata-ngatai Alana. Tapi ia tidak boleh terpancing. Awalnya Saka ingin memukul mulut Paman Yara yang menghina Alana. Tapi ia tahu ia akan memperburuk keadaan. Paman akan semakin membenci Alana. Tanpa membalas saja Alana sudah jadi kambing hitam. Apalagi Saka dan Alana membalas. Rangga menghela napasnya dengan berat, menceritakan masa lalunya sampai dengan mengorek luka lama yang sudah hampir kering. Apa yang diceritakan Pak Raharja ada benarnya, tapi ia belum menceritakan seluruhnya. Waktu itu aku mengenal Ipara dan saling mencinta. Saat itu aku baru masa koas. Dan ibuku adalah ibu tunggal. Ayahku menikah lagi dengan seorang wanita yang kaya raya. Ibuku tidak mau dimadu. Ia memilih berpisah dan menghidupi aku seorang diri. Awalnya aku dan Ipara berpikir kalau kita tidak disetujui karena aku miskin dan Para kaya. Para bahkan sudah memiliki pekerjaan sendiri, mengelola hotel bintang 4. Ternyata setelah aku bertemu dengan ayahku, baru aku tahu kisah dendam ini, kata Rangga dengan lelah yang terbayang. Ia juga belum tidur selama 2 hari ini. Karena kondisi Yara up and down, apalagi sekarang Ipara meninggal. Tubuhnya seakan remuk redam, tapi ia berusaha tegar dan terlihat kuat. Lalu apa yang terjadi dengan hubunganmu bersama Yara? Maksudku Ipara, tanya Saka lagi. Rangga terdiam, seakan meresapi pertanyaan Saka yang sulit ia jawab. Waktu itu, banyak sekali perbedaan antara kita. Ipara yang lebih tua 2 tahun dariku sudah bisa menghasilkan uang dan sudah bekerja, sedangkan aku masih belum menghasilkan apa-apa. Tapi aku benar-benar mencintainya. Ipara yang cantik, baik dan perhatian. Aku mencintainya dan ingin menikahinya, tapi terganjal restu pamannya Para itu. Singkatnya, kami melarikan diri dan pergi dari Paman Yara. Lalu kami nikah siri. Sampai Para hamil. Ia tetap mempertahankan kehamilannya yang sulit karena dokter sudah memvonis bahwa dirinya akan sulit mendapatkan anak. Dan setelah perjuangan yang luar biasa, Para melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Tapi saat Para melahirkan, Para Harja atau Paman Yara itu mengambil anakku dan membunuhnya di hadapan mataku. Sedangkan waktu itu aku dipukuli beramai-ramai oleh para pengawalnya dengan tujuan membunuhku juga. Tapi mungkin nasib berpihak kepadaku. Saat aku dibuang di semak-semak di jalan arah ke luar kota, ada orang yang menemukanku. Dia adalah Pak Tirta, supir ayah kandungku, yaitu Pak Burhan. Dan dari ayahku itulah aku mendapat info tentang Para Harja.
Jujur aku ingin membalas dendam dengan Ipara karena ia mengkhianati cintaku. Tapi saat aku bertemu dengannya, aku tidak bisa. Maaf, Ren, maaf, jelas Rangga dengan nada parau dan lirih kepada semua yang ada di sana. Matanya masih saja dibasahi dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Ia berulang kali melepas kacamatanya hanya untuk menghapus air mata yang merembes tiada henti. Bahkan pada saat ia bercerita, orang yang mendengar juga tidak hentinya menitikkan air mata. Saka bingung kenapa Rangga meminta maaf kepadanya. Mungkin karena ia membantu Pak Burhan untuk menculik Yara. Tapi saat ini Saka tidak peduli sama sekali. Ia hanya memikirkan bagaimana mengurus pemakaman, pengajian, dan tahlilan untuk istri pertamanya itu. Alana dan ibu menatap Rangga dengan penuh iba. Air mata pun tidak habisnya keluar dari pelepuk kedua wanita beda generasi itu. Dasar wanita, pasti tidak akan ada yang tahan melihat nasib anak yang dibunuh oleh Paman Yara karena dendam. Juga tentang kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta tak tersampaikan dan cinta mati yang dibawa sampai mati, macam kisah Rangga dan Yara. Mereka tak habis pikir, kenapa Paman Yara bisa begitu kejinya membunuh anak yang tidak berdosa. Pemakaman Yara sudah selesai dilakukan, tapi karangan bunga masih terus berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga perdana. Para kolega, klien, dan penanam saham berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Yara yang dikenal sebagai istri CEO dan juga menantu keluarga perdana yang sangat kaya raya. Bahkan perusahaan Saka dan Ayah Langit meliburkan para karyawannya selama 7 hari untuk suasana berkabung. Walau ini sudah 7 hari pun sudah berlalu, tapi aliran ucapan bela sungkawa masih banyak berdatangan. Ini saatnya tahlilan hari ke-7 pasca kematian Yara. Selama 7 hari itu, Bibi Yara menginap di rumah Yara bersama Alana dan Saka. Alana terkadang masih pulang untuk mengurus Alendra dan Genta yang tidur di rumah utama, yaitu rumah Ayah Langit dan Ibu Irsyana. Bibi Yara yang tidak memperdulikan suaminya lagi, ia tahu suaminya masih belum bisa move on, masih menyimpan dendamnya. Ia sudah tidak peduli, ia tidak mau lagi mengurus Raharja yang hanya tetap memandang cintanya pada Arjani dan tidak pernah peduli padanya. Ia hanya dijadikan tameng dan selama ini ia menyimpan semuanya rapat-rapat. Rangga pun tiap hari datang karena Saka memang menghelat pengajian 7 hari berturut-turut untuk mendoakan Yara. Rangga datang setiap pagi dan pulang menjelang malam. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang semakin acak-acakan. Cambang dan kumisnya pun mulai tumbuh subur karena pemiliknya tidak pernah memperhatikan penampilannya. Wajahnya yang tampan, kuyup, dan tak berwarna tambah kurus karena selama 7 hari ini ia hanya berpekur melantunkan ayat-ayat suci mengiring kepergian bidadarinya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di benak Saka yang masih ingin ia tanyakan pada Rangga dan bibinya. Tapi memang timingnya selalu nggak pas, terutama Saka sangat ingin mengorek keterangan dari bibinya. Tampaknya Bibi tahu banyak, tapi lebih banyak diam. Bi, ini sudah hampir waktunya sholat maghrib. Apa Bibi tidak berniat untuk menjenguk Paman? Tanya Saka memulai percakapannya dengan Bibi Yara yang saat itu ada di ruang tengah. Bibi Yara meninggalkan acara pengajian Yara dan memilih berada di ruang tengah yang berbatasan dengan taman luar dan ruang makan. Bibi hanya berdiri menatap keindahan taman belakang dan kolam renang yang sengaja didesain Saka dengan lampu sorot dari dasar kolam, membuat kolam itu tampak bersinar sangat kontras dengan langit yang tampak meredup karena matahari sudah mulai balik ke peraduannya. Saka merasa inilah saat yang tepat untuk mengorek rahasia Paman Yara sebenarnya.
Rangga pun sudah menceritakan dari sudut pandangnya. Paman pun juga tapi entah kenapa ia merasa Rangga dan Paman Yara belum menceritakan hal yang sebenarnya. Ada rahasia besar yang ditutupi dan Saka merasakan itu. Rendra, sehabis ini mungkin Bibi akan pulang ke Singapura dan mengurus perceraian dengan pamanmu. Rasanya Bibi tak sanggup lagi melihat satu persatu orang yang Bibi sayangi menjadi korban dari apa yang dilakukan pamanmu. Kata Bibi Yara masih dengan tatapan menghadap ke arah taman belakang. Seolah Bibi ingin meniris segala kepanatannya dengan memandang keindahan alam. Bi, apa maksudnya? Pikirkan dulu, Bi. Jangan melakukan tindakan gegabah yang nanti akan Bibi sesali. Jawab Saka dengan raut wajah sendu. Sebenarnya ada dendam, apalagi yang tidak terungkap, yang masih tersisa dan tersimpan. Bukankah Yara sudah jadi tumbalnya? Bibi akan bercerita saat semua acara pengajian untuk Yara selesai. Bibi ingin bertemu Rangga, Alana, dan orang tuamu. Setidaknya Bibi ingin meminta maaf atas apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Kata Bibi masih setia menetap taman belakang. Entah apa yang ia pandangi sehingga ia bahkan tidak memandang Saka saat berbicara dengan Saka. Bibi bukannya tidak tahu dengan apa yang terjadi kemarin. Bibi hanya lelah, hanya tidak ingin lagi mengurus dendam suaminya yang berakibat semuanya hancur. Ren, Bibi akan ke kamar dulu. Bibi mau sholat dulu ya. Bibi ingin menenangkan diri dengan sholat. Oh ya, terima kasih karena kalian masih mau menerima dan menampung Bibi di sini. Ujarnya dengan nada lembut, kini sambil memandang menantunya dengan sendu. Ia segera beranjak ke kamar tamu yang sudah selama 7 hari ini ia tempati. Ia tidak lagi memikirkan suaminya yang menghilang entah kemana. Atau sebenarnya Bibi tahu di mana suaminya. Tapi ia sudah tidak mau lagi menjadi tameng para harja yang masih mengagungkan sakit hatinya dan mengorbankan orang-orang yang ada di sekelilingnya.